Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named pimp. Baik, yang pertama kita akan masuk pada pokok bahasan diferensiasi. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai konsep diferensiasi. Dalam ilmu fisika, kita tertarik pada nilai suatu besaran fisika dan hubungannya dengan besaran fisika lainnya. Selain itu, kita juga tertarik pada bagaimana nilai besaran fisika berubah dari satu keadaan sistem ke keadaan lain, dan pada perubahan terhadap waktu atau pada besaran fisika lainnya. Perhatikan persamaan keadaan gas ideal tersebut. PV sama dengan nRT. Penjelasannya, karena salah satu dari 4 variabel P, V, T, dan N dapat dinyatakan sebagai fungsi dari 3 variabel lainnya, maka keadaan sistem ditentukan oleh 3 dari 4 besaran tersebut. Jika suhu T diubah sebesar AT, dibaca delta T dengan menjaga tekanan P dan jumlah zat N tetap, volumenya berubah dari V sama dengan nRT per P ke V ditambah AV sama dengan nR dikali T ditambah AT per P. Dan perubahan volumenya adalah delta V sama dengan nR per P dikali delta T. Baik, selanjutnya yaitu proses diferensiasi. Misalkan nilai variabel X berubah terus-menerus dari P ke Q, selisih Q dikurang P disebut perubahan atau kenaikan X. Dalam kalkulus diferensial, perubahan ini dilambangkan dengan delta X sama dengan Q dikurang P. Secara umum, jika variabel diubah sebesar AX dari P sama dengan X ke Q sama dengan X ditambah AX, maka fungsi yang bersangkutan akan berubah menjadi delta Y sama dengan F dikali X ditambah delta X dikurang F dikali X. Dan tingkat perubahan rata-rata yang sesuai adalah delta Y per delta X sama dengan F dikali X ditambah delta X dikurang F dikali X per delta X. Yang selanjutnya 4.3 yaitu kontinuitas. Dalam pembahasan pengambilan limit pada bagian 4.2 diasumsikan bahwa fungsi Y sama dengan fx merupakan fungsi kontinu dari x dan limit. Secara umum, suatu fungsi kontinu jika grafiknya berupa kurva tak terputus, suatu fungsi tertentu Y sama dengan f dikali x dapat diuji kontinuitasnya di suatu titik x misalnya, dengan membiarkan variabel bebas x bergerak terus menuju dari sisi kanan dan dari sisi kiri menuju titik x yang ditentukan. Dan yang selanjutnya 4.4 yaitu limit atau batasan. Pertimbangkan fungsi rasional Y sama dengan X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. Yang kontinu untuk semua nilai X kecuali X sama dengan 2. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa meskipun pembilang dan penyebutnya sama dengan 0 pada X sama dengan 2, rasionalnya mendekati Y sama dengan 4 karena X dikurang 2 dari kedua sisi. Limit X2 yaitu X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2 sama dengan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaisyah Putri Oktaviani dengan NIM A1C1230117. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas materi differentiation by rule atau diferensiasi berdasarkan aturan. Diferensiasi berdasarkan aturan memiliki beberapa aturan termasuk aturan rantai, aturan produk, aturan pangkat, aturan jumlah, dan aturan fungsi. Aturan fungsi inner. Yang pertama, aturan rantai. Aturan rantai digunakan ketika kita memiliki fungsi yang terdiri dari beberapa fungsi yang saling tergantung. Aturan fungsi menyatakan bahwa jika Y adalah fungsi dari U dan U
adalah fungsi dari X, maka turunan Y terhadap X dapat dihitung dengan mengalihkan turunan Y terhadap U dengan turunan U terhadap X. Secara matematis, aturan rantai dapat ditulis sebagai dy per dx sama dengan dy per du dikali dx du per dx. Berikutnya yaitu yang kedua, aturan produk rule. Aturan produk digunakan ketika kita memiliki perkalian dua fungsi. Aturan ini menyatakan bahwa turunan dari hasil perkalian dua fungsi dapat dihitung dengan mengalihkan turunan pertama fungsi dengan fungsi kedua, ditambah dengan turunan kedua fungsi dengan fungsi pertama. Secara matematis, aturan produk dapat ditulis sebagai d per dx dalam kurung f x dikali gx, yaitu sama dengan fx kali gx tambah fx. Berikutnya yaitu yang ketiga, aturan pangkat power rule. Aturan pangkat digunakan ketika kita memiliki fungsi dalam bentuk pangkat. Aturan ini menyatakan bahwa turunan dari fungsi pangkat dapat dihitung dengan mengalihkan pangkat dengan turunan fungsi pangkat tersebut. Secara matematis, aturan pangkat dapat ditulis sebagai d per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan n dikali x n min 1. Berikutnya yang keempat, aturan jumlah sum rule. Aturan jumlah digunakan ketika kita memiliki penjumlahan beberapa fungsi. Aturan ini menyatakan bahwa turunan dari hasil penjumlahan beberapa fungsi dapat dihitung dengan menjumlahkan turunan. Secara matematis, aturan jumlah dapat ditulis sebagai d per dx f x tambah gx sama dengan f action x tambah g action x. Dan kelima, aturan fungsi inner function rule. Aturan fungsi inner digunakan ketika kita memiliki fungsi inner. Aturan ini menyatakan bahwa turunan dari fungsi inner dapat dihitung dengan membalikan turunan fungsi awal. Secara matematis, aturan fungsi inner dapat ditulis sebagai d per dx dalam kurung f min 1 x sama dengan 1 per f action dalam kurung f min 1 x. Aturan-aturan ini sangat penting dalam kalkulus diferensial dan digunakan untuk menghitung turunan sebagai fungsi. Dalam praktiknya, sering kita menggunakan kombinasi dan aturan-aturan ini untuk menghitung turunan fungsi yang lebih kompleks. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu fungsi implisit. Di situ dalam contoh 4.5 kita memiliki fungsi implisit u x sama dengan ax, di mana du per dx sama dengan a. Kemudian kita dapat menghitung dy per dx menggunakan aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan hasilnya a dy per dx, a sama dengan dy per du. Selanjutnya kita dapat menggunakan aturan terbalik untuk menghitung turunan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya d per dx cos 3x sama dengan min 3 sin dalam kurung 3x. Kemudian d per dx e pangkat 2x sama dengan 2e pangkat 2x. Kemudian pada tabel 4.5 memberikan turunan dari fungsi-fungsi inverse tertentu, yaitu d per dx dalam kurung sin min 1 a x per a sama dengan a per akar dari a sama dengan 1 per akar a pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Jika y sama dengan fx dan a sama dengan f min 1y, maka aturan inverse dapat digunakan d per dx dikali dx per dy sama dengan kurung kurawal
D per dx fx dikali D per dy f min 1y sama dengan aturan inverse dy per dx per dy dan 1 per dy per dx digunakan ketika lebih sulit untuk mendiferensiasi fungsi daripada inverse-nya. Pada contoh 4.16 menggunakan aturan inverse untuk mencari dy per dx dalam kasus fungsi implisit x sama dengan y pangkat 3 dikurang 2y, di mana dx per dy sama dengan 5y pangkat 4 dikurang 2. Dalam contoh ini, kita dapat menemukan dy per dx sebagai inverse dari dx per dy, yaitu dx per dy dan sama dengan 5y pangkat 4 dikurang 2. dy per dx sama dengan 1 per 5y pangkat 4 dikurang 2. Nah, dalam contoh 4.18 membahas fungsi hiperbolik inverse seperti sin min 1 dalam kurung x per a, di mana dx per dy sama dengan a cos y dan dy per dx sama dengan dy per dx sama dengan 1 per a cos y. Dalam contoh ini kita juga memperoleh dy per dx sama dengan 1 per akar a pangkat 2 ditambah x pangkat 2 karena cos y lebih besar dari 0. Dalam semua contoh ini kita menggunakan aturan diferensiasi untuk fungsi implisit, di mana kita tidak dapat mengekspresikan salah satu variabel secara eksplisit dalam hal yang lain. Oleh karena itu, aturan diferensiasi harus diterapkan langsung pada fungsi implisit itu sendiri. Berikutnya yaitu diferensiasi logaritma. Diferensiasi logaritma adalah metode yang digunakan untuk membedakan fungsi dengan melibatkan logaritma. Metode ini sering digunakan karena lebih mudah untuk membedakan logaritma daripada fungsi itu sendiri. Misalnya, jika kita memiliki fungsi y sama dengan u dikali w, maka dengan menggunakan diferensiasi logaritma, kita dapat menerapkan aturan perkalian sehingga kita mendapatkan dy per dx sama dengan 1 per u dikali du per dx ditambah 1 per w dikali dw per dx. Demikian pula jika kita memiliki fungsi y sama dengan u per w. Dengan diferensiasi logaritma, kita dapat menerapkan aturan pembagian sehingga kita mendapatkan dy per dx sama dengan 1 per u dikali du per dx dikurang 1 per w dikali dw per dx. Berikutnya yaitu diferensiasi berhasil, yaitu dalam matematika turunan operasi yang menghasilkan turunan dari suatu fungsi. Turunan mengukur perubahan fungsi terhadap variabel independennya. Turunan pertama dari suatu fungsi adalah turunan fungsi tersebut terhadap variabel independen. Turunan kedua adalah turunan pertama dari turunan pertama dan seterusnya. Dalam konteks pertanyaan yang pertama yaitu turunan fungsi sinus. Pertama, fungsi sinus ditulis sebagai fx sama dengan sin ax. Berikutnya, turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan a cos ax. Turunan kedua dari fx adalah f aksen x sama dengan min a 2 sin ax. Berikutnya, turunan ketiga dari fx adalah f aksen x sama dengan min a 3 cos ax. Dan seterusnya, turunan ke n dari fungsi sinus akan mengikuti pola bergantian pada antara sinus dan kosinus, bergantung pada apakah n adalah bilangan ganjil atau genap. Yang kedua, turunan fungsi eksponensial. Turunan yang pertama, fungsi eksponensial ditulis sebagai fx sama dengan fx sama dengan ex. Turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan ex. Turunan kedua dari fx tetap sama, yaitu f aksen x sama dengan ex. Turunan ketiga
keempat dan seterusnya juga tetap sama, itu f aksen x sama dengan f x dan sama dengan ex. Yang ketiga, turunan polinomial. Turunan polinomial berderajat dan hanya dapat memiliki turunan hingga n turunan pertama yang bukan 0. Misalnya, jika terdapat fungsi polinomial fx sama dengan ax n ditambah bx n-1 ditambah cx tambah d, maka turunan pertama f aksen x akan menghilangkan suku terakhir konstanta d dan mengurangi pangkat setiap satu dengan suku, sehingga menjadi f aksen x sama dengan h ax dalam kurung n min 1 ditambah n min 1 bx n min 2. Turunan kedua f aksen x akan menjalankan proses yang sama pada f aksen x. Turunan ketiga, keempat dan seterusnya akan terus mengurangi pangkat setiap suku dengan 1. Jadi, turunan dari suatu fungsi bergantung pada jenis fungsi tersebut. Fungsi sinus memiliki turunan yang terus bergantian antara sinus dan kosinus. Fungsi eksponensial memiliki semua turunan dengan nilai yang sama, yaitu x, ex. Dan turunan polinomial akan mengurangi pangkat setiap suku dengan 1 pada setiap turunannya. Baiklah, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu 4.9. Turunan suatu fungsi dapat terdiferensiasi dengan sendirinya jika memenuhi kontinuitas dan kondisi. Nah, di sini kita bisa misalnya kubik y sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x tambah 1. Nah, jika dia memiliki turunan pertama, yaitu dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 2x tambah 1. Nah, di sini kita bisa membedakannya, yaitu dengan membedakan turunannya menjadi turunan kedua, yaitu d per dx sama dengan ke dalam kurung dy per dx sama dengan d pangkat 2 per dx pangkat 2 sama dengan 6x sama 2. Nah, di sini kita bisa berturut-turut menghasilkan turunan ketiga dan keempatnya, yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 6 dan d pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan 0. Mengapa yang ini 0, yang ini 6? Karena semua turunan yang lebih tinggi adalah 0. Notasi alternatifnya itu sudah dijelaskan dalam bagian 6.2 adalah f prime x, f double prime x, f triple x prime x 1 sama dengan 1 untuk turunan dari fx, atau df d2f d3f 1 sama dengan 1 dengan d adalah diferensial. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pada example 4.22. Turunan dan di sini turunan dari sin ax, fx sama dengan sin ax, f prime x adalah a cos ax, f double prime x sama dengan min a pangkat 2 sin ax sama dengan min a pangkat 2 fx. Untuk fungsi fx sama dengan sin ax, kita dapat menghitung turunan orde pertama, kedua, dan umumnya hingga orde ke n. Yang pertama itu turunan orde pertama, yaitu f prime x sama dengan a cos ax. Sedangkan turunan orde keduanya, yaitu f double prime x sama dengan min a pangkat 2 sin ax. Untuk turunan orde ke n, kita dapat mengikuti pola umumnya untuk fungsi itu trigonometri. Di sini yaitu f pangkat n x sama dengan min 1 pangkat n kali a pangkat n kali sin ax tambah n v per 2. Di mana n adalah orde turunan dan min 1n memberikan tanda bergantian fungsi sinus dalam turunan akan bergantian antara sinus dan kosinus dengan penambahan fase n v per 2 pada argumen. Jadi secara umum turunan orde ke n dari fx sama dengan sin ax adalah f pangkat nx sama dengan min 1 n kali a pangkat n kali sin ax tambah n v per 2. Di sini ada contoh lagi, yaitu f dari orde ke n tadi, yaitu adalah f pangkat nx sama dengan min 1 pangkat n kurang 1 per 2
kali A pangkat N cos AX. Ini jika dia bilangannya ganjil, jika N-nya ganjil. Jika N-nya genap yaitu min 1 N per 2 kali A pangkat N sin AX. Adapun contohnya yaitu di sini ada contoh misalnya N-nya sama dengan 3 berarti N-nya adalah ganjil, maka F akar 3 pangkat 3 X sama dengan F triple prime X sama dengan sama dengan min A pangkat 3 cos AX. Kenapa dia menggunakan cos? Karena kan tadi sudah bilang kalau dia ganjil dia akan menggunakan cos dan dia min. Jadi di sini jika dia genap N sama dengan 4 F pangkat 4 X sama dengan min 1 pangkat 2 A pangkat 2 sin AX sama dengan A pangkat 4 sin AX. Tapi di sini karena dia bilangannya genap yaitu 4. Saya akan menjelaskan 4.1 yaitu Stanionary points. Pertimbangkan kubik itu pada gambar 4.9. Fungsinya menjadi ini sebagai X sama dengan. Tapi grafiknya menunjukkan bahwa fungsi tersebut mempunyai maksimum lokal pada titik A dx sama dengan 1, di mana nilainya lebih besar daripada semua titik tetangga. Fungsi ini juga memiliki A lokal minimum. Untuk nilai minimalnya yaitu dy per dx sama dengan 0 dan d pangkat 2 y sama dengan dx pangkat 2 lebih besar daripada 0. Untuk nilai maksimalnya itu dy per dx sama dengan 0 dan d pangkat 2 y per dx pangkat 2 nilainya lebih kecil daripada 0. Di sini ada contoh pada example 4.23. Tentukan titik stasioner kuartik y sama dengan 3 kali 4 per 4 kali 3 tambah 1. Untuk nilai stasionernya 0 sama dengan 0 bila x-nya juga 0 atau x sama dengan 1 untuk menentukan jenis titik stasionernya. Untuk menentukan titik stasioner di x sama dengan 0 ketika x sama dengan 0 titik itu merupakan titik belok. Oleh karena itu fungsi tersebut mempunyai satu titik balik minimum pada x sama dengan 1 karena y sama dengan 0 dan titik belok di x sama dengan 0 ketika y-nya itu 1. Fungsinya dapat berupa difaktorkan sama dengan misalnya yaitu x kurang 1 kali 2 atau 3 kali 2 tambah 2x tambah 1 dan memiliki akar ganda x sama dengan 1 dan 2 akar kompleks. Di sini selanjutnya itu 4.11 yaitu linear and angular motion. Gerak benda di ruang angkasa merupakan penerapan penting dan kalkulus diferensial. Di sini kita hanya membahas jenis gerak yang paling sederhana. Gerak dalam A melingkar dan garis lurus. Untuk lebih umumnya akan dibahas dalam bab 16. Ini merupakan garis gerakan linear. Dengan rumus kecepatan rata-ratanya ini. Dan rumus kecepatannya yaitu V sama dengan dx per dt dan memiliki rumusan percepatan dv per dt sama dengan d pangkat 2x per dt pangkat 2. Ini adalah 4.12 yaitu D diferensial. Turunan pertama yaitu di mana turunan pertama suatu fungsi y sama dengan fx didefinisikan oleh persamaan pada 4.8 tadi, di mana dy per dx sama dengan f prime x sama dengan limit inilah rumusnya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.